Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di luar sana. Kali ini kita ingin berdiskusi tentang bagaimana menjadi pengusaha sukses. Ya, kali ini saya bersama pengusaha sukses, pengusaha yang mengawal hidupnya dari nol, mengawal kesengsaraan hidup. Yang kali ini saya mencoba mewawancarai beliau, mengutip seperti apa sih sebenarnya menjadi orang sukses ini. Nah, penting kemudian teman-teman untuk mengikuti agar terus bisa menimba pengetahuan dari orang-orang sukses. Nah, nama beliau adalah Bung Sapriyadi. Beliau ada Bang Sapriyadi SE. Beliau pengusaha jagung nasional saat ini. Hampir ratusan ton dikelola untuk dipasar, diproduksi setiap hari. Nah, menjadi pengusaha sukses, gimana sih trik-triknya dari awal? Beliau juga sempat melanang buanang, sempat tangis darah untuk menjadi orang sukses. Nah, seperti apa sih sebenarnya tip-tip menjadi orang sukses ini, Bang Sapriyadi? Ini perlu diberikan tip-tip bagi teman-teman yang di luar sana. Sejarah hidup Ya, di masa dulu mulai dulu. dari bagaimana Biar proses menjadi motivasi prosesnya seperti apa ya? Seperti apa, coba kita langsung saja kepada Bang Sapriyadi. Dan proses kolaborasi. Semakin banyak silaturahmi, semakin banyak orang teman berkolaborasi, maka celah-celah itu akan semakin banyak terbuka. Nah, sehingga dimanapun kita dan kita bisa berteman dengan siapapun tanpa melihat dia dari unsur apapun, karena dia akan pasti berpengaruh terhadap kehidupan kita. Artinya kesuksesan Bapak pada saat ini tidak simsalabim begitu saja ya? Oh gitu. iya, ini perjalanan panjang Ya. ini. Berarti kalau kita itu melakoni bisnis sejak kelas 2 SD, berarti kan waktu itu umur 8 tahun. Sekarang umur kita sudah 41 tahun. Ya. Berarti 23 tahun yang lalu, sudah 23 tahun ini saya ingin 33 tahun berjalan ingin sudah. mendalami. Pada saat masih muda kan itu ada proses bisnis yang dilakukan kan. Nah, setelah menikah itu apakah Bung Plet ini posisi sudah ada rumah atau seperti apa? Coba diperjelas. Saya menikah itu pas semester akhir ya, sedang pengusulan proposal skripsi. Jadi di tengah-tengah kebingungan saya, jadi saya ingat, jadi ketika ada pemuda yang bingung dan bertanya kepada Rasulullah, maka yang dijawab adalah menikahlah kamu. Maka saat itu saya memutuskan untuk menikah. Jadi di tengah-tengah masalah yang begitu pelik ya, di mana kita harus cari uang untuk penyelesaian skripsi, kemudian mencari banyak referensi dan mencari buku ya. Jadi saya memutuskan untuk menikah. Nah, jadi saya menikah dalam keadaan tidak punya apa-apa karena masih dalam proses berjuang. Ya, bahkan saya ingat, jadi untuk menghemat uang pertama kita menikah itu, saya suruh istri beli singkong yang singkong yang sudah dihancurin itu nanti diurap pakai kelapa. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai sarapan tiap pagi. Ya, jadi kita sesuaikan kemampuan kita cari uang dengan pengeluaran kita waktu itu. Nah, kita masih nyewa tempat untuk tinggal sama istri waktu itu, tinggal di kios kayu. Itu ukurannya sekitar 4 kali 3 meter, 4,5 kali 3. Di situ tempat kita jualan, tempat kita tidur, tempat kita berbulan madu, tempat nyuci, tempat mandi dan sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki semangat jangka panjang, ada tujuan ke depan yang lebih besar, maka tempat yang sempit itu kita anggap sebagai luas karena itu sifatnya sementara dalam pikiran kita saat itu. Karena kita yakin dengan usaha dan kerja keras kita ke depan, kita akan segera meninggalkan tempat itu dan insya Allah akan memiliki tempat usaha yang lebih luas, punya rumah dan kemudian menikah, kemudian baru punya rumah. Itu 2 tahun setelah menikah. 2 tahun setelah menikah baru kita
punya tempat tinggal tempat lah. tinggal tetap. Ya. Dan setelah punya tinggal, usaha semakin lancar ya. Penetrasi untuk bisnis jagungnya itu sejak menikah, umur pernikahan keberapa itu? Dulu saya tahun 2011 kerja di perusahaan orang Jakarta sebagai supervisor untuk mengawal budidaya tanaman jagung. Nah, itu tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah itu baru saya berpikir untuk bisnis mandiri. Jadi pengalaman yang 2 tahun itu saya coba lanjutkan dan itu jadi usaha mandiri gitu. Nah, dan sekarang kita tidak lagi Bergantung ya. bergerak di bisnis jagung komersil, tetapi kita bergerak di produsen jagung. Bahkan di NTB mungkin kita yang pertama berani memproduksi jagung yang kuantitasnya sampai ratusan ton Per tahun, dan hasil produksi kita di sini di Lombok Timur itu kita kirim ke berbagai kabupaten kayak Dompu, Bima, kemarin ada yang ke Sulawesi Tenggara, kemarin terakhir kita kirim ke Medan. Kalau kapasitas produksi berapa? Kita setahun paling banyak 150 ton. Atau tergantung kebutuhan pasar? Ya, itu pertama kita tentu akan sesuaikan dengan pasar. Dan ini tidak after market ya, artinya dia tidak masuk ke market umum ya. Sebagiannya kita masukkan ke free market. Free market ya. Ya, kalau ada kegiatan pemerintah itu kita fokuskan ke kegiatan pemerintah. Nah, sekarang dari hasil ini mungkin kalau Bung yang menjelaskan mungkin terlalu ini ya. Saya aja yang sebagai yang bergaul sehari-hari dengan beliau itu mungkin kalau beliau yang menyampaikan apa saja yang kemudian hasil dari kerja kerasnya selama ini di dunia bisnis, beliau sudah banyak memiliki aset, rumah, ruko, kebunan, sawah dan sebagainya. Artinya saya melihat beliau cukup sukses untuk di bisnis yang dia lakoni. Mungkin tips-tipsnya sekarang ini Pak Plet, gimana tips-tips untuk menjadi seorang petarung yang sukses di usaha ini? Coba tipsnya itu berbeda-beda ya di setiap situasi. Kalau di saat kita muda, saya selalu berpikir saya bekerja tanpa harus malu kepada wanita. Biasa kalau pemuda itu malu dia bekerja gara-gara Wanita. karena dia ada hubungan emosional, percintaan. Dia tidak ingin dianggap rendah oleh seorang perempuan sehingga dia lebih memilih untuk tidak bekerja daripada bekerja. Nah, sehingga saya waktu itu saya lebih berpikir kalau saya malu bekerja gara-gara si cewek ini, belum tentu dia menjadi jodoh saya. Ngapain saya harus malu? Mendingan saya bekerja gitu. Nah, itu waktu kita masih muda. Yang kedua, ketika kita sudah menemukan pekerjaan yang layak menurut kita, maka di situ harus istiqomah. Istiqomah ini kalau bahasa kerennya kontinuitas. Jadi jangan kita sebentar-bentar sudah menyerah atau berhenti dalam menjalankan sebuah usaha gara-gara sedikit halangan. Nah, tetapi di sini membutuhkan keistiqomahan. Nah, setelah kita istiqomah, ya tentunya yang seperti yang saya katakan tadi itu, kita tetap memperbanyak teman, memperbanyak silaturahmi, karena di setiap teman itu pasti akan menjadi sumber, baik sumber informasi maupun sebagai sumber rezeki langsung untuk kita. Dan yang terakhir mungkin kerja keras ya. Ya, kerja keras itu pasti. Ya, terakhir mungkin Pak Plet kita nanya, mulai dari Anda menjadi pedagang sampai menjadi pengusaha saat ini, mulai dari modal berapa Anda mulai merangkak gitu, Ya, sampai menjadi miliarder saat ini gitu. Kalau kita bicara modal, kalau kita jualan es kan kita tidak pakai modal. Modalnya hanya kemauan aja dulu. Dan itu paling kita ngambil esnya hanya 2.000, 3.000 kalau tahun-tahun itu kan. Kalau sekarang kalau kita produksi benih 50 ton aja itu sudah nilainya hampir 2 miliar. Sekarang ya, luar
biasa. Oke teman-teman, cukup luar biasa sekali tadi kita bincang-bincang bersama pengusaha sukses teman-teman. Jadi jangan lupa tonton terus videonya ini, jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini terus bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah sehingga bisa kita petik hasilnya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.